Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbil Baik, alamin. Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan IHT. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul untuk mengikuti kegiatan in-house training atau IHT, serta tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai nanti di hari kiamat. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini yaitu mengenai modul ajar, perancangan atau contoh perancangan atau penyusunan modul ajar nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Sukamto dengan durasi waktu sekitar 20 menit. Namun sebelum itu, mari kita sejenak berdoa agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita menginjak ke materi, alangkah lebih baiknya kita ini ya merefreshing diri, merelaksasi, istilahnya seperti itu. Ya, seperti biasanya Bapak Ibu, kita lakukan ice breaking. Ya, ini sudah menjadi budaya kita ya, budaya dalam kelompok. Jadi kita lakukan ini Bapak Ibu. Ya, istilahnya pijat jari. Ya, ujung jarinya Bapak Ibu silakan ditepuk-tepuk, jangan sampai bersuara, lebih keras. Setelah itu sela-sela jari. Oke. Pangkal jari. Oke. Ujung telapak ini yang keras Bapak Ibu, ya, biar lebih semangat ya, walaupun sudah siang ini. Terus sampai Bapak Ibu, oke. Selanjutnya ditepuk-tepuk punggung jarinya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita tepuk-tepuk tangan kita. Ganti satunya. Terus punggung. Sampai terasa enak ya Bapak Ibu, ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Oh iya, kita hirup nafas dulu Bapak Ibu, ya, hirup nafas dulu. Nanti kalau pada 3 kali, kalau sudah 3 kali, nanti bilangnya bilang yes atau oke ini. Bilang yes gitu nggih? Siap. Ya. Kita hirup dulu, terus keluarkan. Kita hirup lagi. Ayo Bianti. Keluarkan. Hirup sekali lagi. Nanti di sini kita bilang yes. Keluarkan. Oke. Yes. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat ya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu kita menginjak ke materi. Materi akan disampaikan langsung kepada Bapak Sukamto. Baik, Bapak Sukamto sudah siap nggih, Bapak? Ya Bu. Ya. Ya, baik Bapak. Untuk waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Sukamto untuk menyampaikan materinya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ibu Erma yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan materi kelompok 1. Ya,
Jadi materi kelompok 1 yang akan saya sampaikan itu tentang modul ajar bagi pelajar berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa. Bapak Ibu, jadi dari modul ajar ini, yang melatari modul ajar ini adalah dari alur pembelajaran. Setelah kita membuat alur pembelajaran, kita akan membuat modul ajar. Nah, dalam modul ajar ini kita harus memperhatikan komponen modul ajar. Yang pertama itu tentang informasi umum, komponen inti dan lampiran. Nah, ini adalah komponen modul ajar tentang informasi umum, yaitu tentang identitas sekolah. Jadi identitas sekolah itu di sini ada nama sekolah, kebetulan SDLB Impres 73 Sorong, ini contoh saja Bapak Ibu. Satuan pendidikan itu SDLB, karena di SLB itu satuan pendidikan ada SDLB, ada SMPLB, dan SMALB. Kebetulan ini adalah sudah satuan pendidikannya adalah nama SDLB. Nanti kalau di Bapak Ibu, apabila satuan pendidikannya itu SLB, di sini modulnya itu untuk SDLB atau SMPLB atau SMALB. Nah, yang berikutnya itu tentang mata pelajaran. Kebetulan ini kita mengambil contoh mata pelajaran matematika di kelas 3 semester genap. Jumlah jam pelajarannya adalah 4 jam pelajaran. Nah, kita juga akan menampilkan profil, yaitu kompetensi awal daripada siswa, sebelum profil kompetensi siswa. Nah, ini nama siswa adalah Tri Anggilule ya. Silahkan Bu, lanjutnya. Ini modul ajarnya adalah modul ajar pertama. Nah, jadi di sini fase atau capaian pembelajaran yang ingin dicapai anak ini adalah pada fase B ya, pada akhir fase B, peserta didik dapat menyebutkan benda-benda bangun datar segi 4, segitiga, dan lingkaran. Menggambar bangun datar segitiga, segi 4, lingkaran dengan mengikuti pola mengilustrasikan gambar bangun datar dengan gerakan. Nah, jadi setelah kita tentukan kompetensi awal, kita akan melihat profil pelajar, profil peserta didik ya, yang akan kita bentuk menjadi profil pelajar Pancasila. Ya, saya bacakan profilnya ya Bapak Ibu. Ini adalah kompetensi dan hambatan berdasarkan hasil asesmen yang akan dituliskan di sini. Saya ulang, menuliskan potensi dan hambatannya berdasarkan hasil asesmen. Jadi berdasarkan hasil asesmen, Tri Anggilule, siswa kelas 3, hambatan fisik, mengalami hambatan kelayuan pada kedua kaki untuk mobilitas menggunakan kursi roda. Tri mampu melakukan semua aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan pembelajaran, Tri mengalami hambatan khususnya berkaitan tidak mengalami hambatan khususnya dengan kegiatan berpikir atau intelektual. Tri pernah mengikuti lomba baca puisi tingkat nasional. Sekarang usia Tri sudah 9 tahun. Masih memiliki kesulitan yang berkaitan dengan olahraga. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau dikaitkan dengan fase B tadi, Tri, nah kebetulan capaian pembelajaran dalam fase kita masih mengacu kepada sekolah reguler. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dalam fase di sekolah reguler itu berdasarkan kelas. Nah, jadi kalau fase A itu di kelas 1-2, fase B di kelas 3-4, fase C itu di kelas 5-6, fase D kelas 7-9, fase E itu di kelas 10. Nah, sedangkan di SLB itu berdasarkan umur mental. Jadi kalau umur mentalnya itu
contohnya kurang dari 7 tahun, maka dia akan berada di fase A. Kalau umur mentalnya itu 8 tahun di fase B. Ya, 8 tahun itu di fase B dengan fase C. Kalau fase D itu umur mentalnya 9 tahun dan fase E juga 9 tahun, sedangkan di fase F itu umurnya adalah, saya ulang Bapak Ibu, fase E dengan fase fase E dengan fase F umur 10 tahun. Bapak Ibu, nah berdasarkan hasil potensi anak ini, TRI itu kita mengikuti fase B. Fase B kalau di sekolah reguler adalah kelas 3-4. TRI umurnya 9 tahun, tapi proses berpikirnya tidak bermasalah. Nah, makanya dia mengikuti di fase B. Ya, capaian pembelajaran di fase B. Ya, lanjut Bu ya. Nah, sekarang profil pelajar yang kedua. Jadi dalam modul ajar itu Bu, dalam satu modul itu bisa 1 siswa, 2 siswa, bahkan bisa lebih. Yang penting siswa dalam satu kelas itu dalam satu fase. Nah, kalau di sekolah reguler nggak masalah, karena sekolah reguler itu yang penting kelas 3 ya fasenya langsung di fase B semua ya. Kalau di SLB kita harus memperhatikan umur mental peserta didik. Nah, Olivia itu juga di fase B, peserta didik dapat menyebutkan benda, kalau fasenya sama Bu, nggak usah saya bacakan karena fase B capaiannya itu sama, sudah ditetapkan. Ya, lanjutnya. Nah, ini potensi dan hambatan berdasarkan hasil asesmen pada Olivia. Olivia siswa kelas 3, hambatan fisik, mengalami hambatan kelayuan pada kaki kiri untuk mobilitas menggunakan tongkat. Ya, karena kaki yang layu hanya sebelah, kalau si Tri tadi kedua-duanya, sehingga memakai kursi roda. Olivia mampu melakukan semua aktivitas kehidupan sehari-hari. Ya, untuk kegiatan pembelajaran tidak mengalami hambatan, khususnya berkaitan dengan kegiatan berpikir, karena gangguan intelektualnya tidak ada. Nah, Olivia pernah mengikuti lomba menyanyi tingkat provinsi. Nah, sekarang usia Olivia sudah 9 tahun. Tidak banyak mengalami kesulitan. Ya, khususnya kesulitan yang dialami adalah kegiatan di olahraga, tidak mengalami kegiatan hambatan. Jadi sepertinya dia bisa mengikuti seperti anak sebayanya, karena dia menggunakan tongkat, bisa lari, bisa tangkap bola. Nah, ini hanya 2 siswa. Kalau kita bandingkan dengan Tri, dalam pelajaran matematika dia dalam satu fase, karena proses berpikirnya atau intelektualnya nggak bermasalah. Tapi nanti kemungkinan di olahraga kedua siswa ini berbeda dalam fase, karena si Olivia ini tidak mengalami hambatan di olahraga, sedangkan Tri itu sangat mengalami hambatan di olahraga. Ya, berikutnya ya Bu. Nah, tadi adalah komponen modul yang informasi umum. Nah, sekarang kita masuk di kompetensi inti. Nah, karena nanti ada kompetensi inti, ada lampiran. Dalam kompetensi inti ini adalah memuat tujuan pembelajaran, pertanyaan tematik, kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, rencana tindak lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, peserta didik dapat menunjukkan sisi-sisi bangun datar segi 3, segi 4, dan lingkaran pada media peraga. Bapak Ibu, dalam menyusun tujuan pembelajaran ini, tentunya kita memperhatikan konsep pembelajaran. Jadi
dia harus memperhatikan kompetensi, konten, dan variasi yang Bapak Ibu sudah pahami sebelumnya. Jadi nanti dalam pembuatan tujuan pembelajaran harus memperhatikan 3 komponen itu. Jadi kompetensi, konten, dan variasi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang berikutnya adalah pertanyaan tematik. Nah, dalam pertanyaan tematik ini disampaikan pertanyaan yang menuntun siswa untuk bisa berpikir kritis. Nah, contohnya nih, coba perhatikan di pekarangan rumahmu, adakah yang membatasi di depan, samping kanan kiri, dan depan rumah? Coba sebutkan apa yang dibatasi. Apakah berbatasan dengan pagar, jalan, ataukah rumah tetangga. Jadi begini Bu, karena nanti yang akan dipelajari itu bangun itu yang dibatasi adalah sisi. Kalau 3 sisi namanya ini 2 sisi. Nah, kita bawa anak itu dari lingkungan yang ini ke lingkungan yang lebih luas. Nah, jadi kalau rumahmu di depan, biasanya kan tahu rumah di depan dibatasi dengan apa. Di depan itu biasanya dibatasi dengan jalan Pak Guru, ada pagar. Nah, terus di samping kiri berbatas pagar Bu, tapi di samping kiri dengan ini rumahnya si A. Nah, di belakang nggak ada pagar, mungkin dengan rumahnya si B. Di samping ini dengan rumahnya si atau pagar. Nah, di sini kita sudah akan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, yaitu dimensinya. Nanti mungkin dia akan bertanya kepada kakaknya, kepada orang, bahkan pada tetangganya. Antara rumah saya dengan rumah dibatasi apa ya? Ini ada dimensi gotong royongnya juga kita munculkan ya. Itu jadi ini akan menggambarkan juga ke dimensi profil pelajar Pancasila juga selain di tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran itu siswa mengamati ya, mungkin dari lingkup terdekat di rumahnya, terus nanti menyebutkan batas darurat dan sebagainya, nanti mengamati biasanya gambar atau alat peraga yang disiapkan oleh guru. Nah, biasanya media pembelajarannya itu bisa berupa gambar. Nah, mungkin bisa menarik gambarnya, kita kasih warna-warni, mungkin ada beberapa lingkaran, dikasih lingkaran 1AB atau 1-2. Nah, nanti juga kita sediakan potongan-potongan kertas. Nah, potongan kertas yang ada di atas meja atau di media pembelajaran. Nah, dengan berbagai bentuk, segi empatnya bentuknya macam-macam, segitiganya bentuknya macam-macam. Nah, ya lingkarannya itu ada yang lingkaran bulat, lingkaran agak nonjol. Nah, itu kita untuk memancing siswa untuk memahami dengan media pembelajaran supaya kita anak-anak itu betul-betul belajar sesuai dengan konteks nyatanya. Nah, yang berikutnya adalah rencana tindak lanjut. Nah, jadi pada akhir kegiatan pembelajaran fase B, nah itu kita analisis. Jadi dari alur pembelajaran itu kita kan biasanya membuat modul. Nah, karena jadi pada akhir pembelajaran fase B dengan modul 1 tadi, kan nanti berarti ada modul 2 ya. Nah, maka kita analisis untuk menentukan tujuan pembelajaran berikutnya. Tentunya tujuan pembelajaran pada modul yang kedua itu kita analisis di rencana tindak lanjut. Ya, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga itu adalah lampiran. Nah, lampiran ini bisa buku bacaan, nanti ada lembar kerja juga di situ, ada daftar pustaka. Ya, ini adalah bahan bacaan guru. Ya, lanjutnya ya Bu ya, lampiran bahan bacaan guru. Nah, ini format buku. Nah, ini buku ini bisa dipegang oleh siswa juga guru. Nah, ini format buku, saya lanjut saja Bu, kita lihat saja. Nah, ini contohnya, ini adalah gambar-gambar segitiga. Ya, stop dulu Bu. Ya, nah ini ada segitiga. Kalau kita kan sudah tahu ya, ini segitiga sama
sisi sama kaki, segitiga sembarang. Nah, ini kita gambar untuk siswa yang mengenal, karena kita akan menuntun ini ada berapa sisi, ada berapa garis, 1, 2, 3, namanya apa? Segitiga. Kan namanya anak SLB kan akan diulang-ulang, Bu ya. Ya, terus ini juga segi 4, ini ada berapa sisi. Nah, ini bentuknya segi 4. Berikutnya ini adalah lingkaran dengan macam, ada yang dibikin kecil warna merah, bikin biru. Warna ini di dalam buku ya, bukan di peraga ya. Ini di dalam buku, itu terserah nanti diimplementasikan di media peraga yang Bapak Ibu buat ya. Nah, itu. Nah, nanti ini di dalam buku ya. Berikutnya, Bu. Ya, ini mengenal sisi. Ya, ini sudah ini. Lanjut saja, Bu. Dilihat saja, Bu. Ya. Oke, ini adalah buku bacaan. Lanjutkan saja, Bu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ya lanjutkan, Bu. Ya, oke. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka kita cantumkan ya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu dari pembuatan modul ajar yang bisa saya presentasikan pada hari ini sebagai implementasi dari pembuatan alur pembelajaran. Nah, demikian dari saya. Apabila penyampaian saya kurang berkenan, ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Ibu Irma sebagai moderator. Silahkan Bu Irma. Baik, terima kasih kepada Pak Sukamto atas penyampaian contoh penyusunan modul ajar yang nanti bisa langsung diimplementasikan ke peserta didik berkebutuhan khusus itu ya Pak. Tadi peserta didiknya ini tunadaksa ya Pak? Ya, tunadaksa Bu. Mengalami kelayuan ya. Dan masuk pada fase B. Ya, jadi sekarang Bu istilahnya bukan tunadaksa, hambatan fisik. Ya, ya, Bu. Oh gitu ya. Ya, Bu. Jadi hambatan fisik, hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, dan autis gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak, edukasi baru ini. Ya. Terima kasih. Jadi dari penyampaiannya Pak Kamto tadi menjelaskan mengenai susunan atau cara pembuatan modul, di mana di dalam modul itu terdapat yang pertama itu ada ini Pak ya, ada identitas sekolah. Ini penting ini. Ya. Yang paling penting itu ada identitas sekolah. Jadi kita harus menuliskan sekolah itu, nama sekolah itu, terus jenjangnya apa, terus kelas berapa, dari siswanya yang menjadi yang dituju, seperti itu. Yes, yang kedua ada ini identitas siswa, nama siswa atau profil siswa. Selanjutnya ada fase. Nah, fase ini sebagai penentu nanti apa ya istilahnya penentu capaian mana yang harus ia gunakan, seperti itu. Nah, di dalam modul ini kita harus melampirkan hasil asesmen, kesimpulan yang sudah Bapak Ibu laksanakan dari asesmen. Terus selanjutnya kita susun menjadi komponen inti. Nah, di komponen inti ini terdapat tujuan. Jadi tujuannya nanti apa, tujuan pembelajaran dari Bapak Ibu ini apa? Jadi harus ini ya, harus apa istilahnya, harus jelas seperti itu. Terus di situ kita lampirkan pertanyaan pemantik ya. Terus ada kegiatan pembelajaran atau biasanya ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di situ nanti siswanya mau ngapain gitu ya. Siswanya mau diarahkan kemana, materinya apa, apakah sesuai apa tidak, seperti itu. Selanjutnya ada media pembelajaran. Untuk media pembelajaran ini sumber belajar yang biasanya digunakan itu apa, gitu. Yang terakhir ini ada tindak lanjut. Ini untuk komponen inti. Jadi di dalam komponen itu ada tujuan, ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, sama rencana tindak lanjut.
Terus di dalam modul itu kita juga harus melampirkan ini buku bacaan atau materi yang akan nanti yang akan nanti disampaikan ke siswa. Itu materinya apa? Misalkan di situ tadi materinya ada bangun ruang ya Pak. Bangun datar Bu, bangun datar. Oh iya, bangun datar dari segi 3, segi 4 sampai lingkaran. Ya Bu. Terus yang terakhir ini ada daftar pustaka. Jadi Bapak Ibu ini referensinya apa? Dalam membuat modul ajar ini harus mencantumkan sumber bacaan atau referensi yang sesuai dengan tujuannya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi semua modul yang dirancang itu harus ini ya Bapak Ibu harus mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila itu. Jadi ada 6 profil itu Pak ya? Ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus dimasukkan atau dilengkapkan pada modul ajar itu. Ya, seperti itu. Ya, itu tadi sedikit kesimpulan yang saya ambil ya Pak. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Sukamto. Mungkin dari Ibu Yanti, ya. Sama Bu ya. Pak Irwanto. Oh ya. Ya. Pak Irwanto dulu ya, monggo Ya, Pak. baik. Ibu Yanti. Ya. Saya dahulu ya, baik. Bapak Ibu saya mohon maaf, tiba-tiba tuh lampu di sini tuh mati tuh langsung menyala. Oh ya. Ya, itulah kondisi kami di Papua. Ya, sebagai data pendukung Pak Kamto ada di sini. Baik. Di profil siswa tadi, ini mungkin masukan aja, saya nggak koreksi ya, masukan aja. Mungkin supaya rinciannya tentang hasil asesmen itu kelihatan penjelasannya dengan baik, mungkin saran saya gimana kalau pisahkan Pak. Misalnya si A kelebihannya ini, kekurangannya ini, disendirikan, kebutuhan belajarnya ke depannya itu ini. Nah, itu saja mungkin. Nah, sudah bagus. Cuma ketika saya harus melihat lagi pernyataan tadi, saya di mana posisinya ya? Contoh salah satu tadi itu siswa dia tidak bisa mengikuti olahraga ya? Ya Pak Ir. Karena kakinya layu. Oke. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya kita bisa kasih olahraga yang bisa menggerakkan anggota badan lainnya selain kaki itu. Ya, ini mungkin bisa jadi catatan di situ bahwa dia memang tidak bisa diberikan olahraga yang kaitan dengan kakinya, tetapi untuk bagian-bagian tertentu itu dia bisa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai mungkin kekurangan dan kelebihannya dia. Terus nanti dipisahkan di kelebihan siswa, kekurangan, kebutuhan belajarnya. Itu saja masukan saya, tapi secara keseluruhan saya kasih jempol 1 ya. Oke Pak Bu Irma ya, saya tanggapi dulu sedikit. Bagus Pak Ir. Ya. Kalau bisa dirincikan lebih bagus, lebih jelas. Terus di Pak Ir, di dalam informasi, contohnya di situ ada sarana prasarana mau dikasih masuk lebih bagus juga. Nah, karena kita buat tadi yang sampel. Nah, yang olahraga tadi Pak Ir, betul bisa diberikan lain, tetapi tadi yang saya katakan antara Tri dengan Olivia mungkin nanti olahraga pasenya beda, tapi tetap bisa dikasih, tapi pasenya pasti nggak sama karena berdasarkan asesmen kemampuannya bidang olahraga. Pak Ir, masukannya sangat bagus ya, kita acungkan jempol untuk peserta. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Ir. Terima kasih kepada Pak Irwanto atas masukannya, luar biasa sekali Pak. Terus untuk Bu Yanti, bagaimana Bu menanggapi dari Pak Kamto? Iya, ini tadi kan Pak Kamto menyampaikan di materinya itu kan pembelajaran ya di matematika. Mungkin untuk yang secara fisik yang disampaikan oleh Pak Irwanto tadi itu di fisiknya bisa dimaksimalkan tentang olahraganya. Tapi Pak Kamto di sini kan bagaimana cara membuat modul ajar. Jadi mungkin itu hanya sebagai tambahan aja. Kalau untuk membuat alur ajar tadi, misalkan pertanyaan pematik itu Pak, kita mungkin kalau anak-anak ditanya
batas rumah apa itu mungkin masih agak rancau ya, atau lebih baik waktu di kelas itu kan Bapak kan mau menyampaikan anak-anak bisa bangun datar ya Pak. Ya. Nah, bangun datar tadi mungkin bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di dalam kelas. Jadi misalkan kita tunjukkan siapa yang sudah tahu kayak buku misalkan, mungkin ada ini bentuknya apa seperti itu, terus nanti ada penggaris yang berbentuk segitiga. Itu mungkin hanya itu Pak masukannya, tapi Pak Kamto cara penyampaiannya. Oke Bu Putri, itu sangat bagus ya. Iya. Sangat bagus masukannya tadi. Nah, nanti yang di fisik olahraga itu nanti di modul pembelajaran olahraga kita buatkan. Ya. Ini kan modulnya matematika. Ya, Terus yang tadi masukannya kalau bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Itu memang proses pembelajaran kita mulai lingkungan terdekat. Karena ini situasinya pandemik, kita nggak tahu yang di lingkungan rumahnya itu ada apa. Yang tahu kita tetangga depan, tetangga rumah. Tapi masukannya bagus karena kita harus mengajar dari yang terdekat sampai yang terluas. Iya, mungkin terima bisa kasih Bapak Ibu. Ya, benda-benda di dalam rumah kalau gitu ya Pak ya. Iya. Silahkan Ibu Erma, silahkan. Terima kasih kepada Bu Yanti, masukannya sangat luar biasa sekali, memberikan evaluasi bagi kami, dan jempol untuk Pak Kamto juga. Materinya luar biasa Pak. Baik Bapak Ibu, karena materi kita sudah selesai, maka untuk selanjutnya penutup. Jadi untuk sebelum kita menutup kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu, agar kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat bagi panjenengan sama orang lain juga, seperti itu nggih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya punya banyak salah kepada panjenengan, mohon dimaafkan. Kelebihan ada di panjenengan dan kekurangan ada di saya, yang sempurna ada di Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tetap semangat. Semoga ke depan nanti Bapak Ibu dapat melaksanakan in-house training yang lebih baik dan bisa tersampaikan juga di lembaga panjenengan semua. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon pamit nggih.